Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala man sahibil hajjil mabrur Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil maghfur. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Habib Muhsin Alatos yang baru saja meninggalkan kita, mudah-mudahan nanti kelak di hari kiamat kita akan mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan beliau guru kita Ustadz Abdul Salam, Ustadz Murtadin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam sehat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik lagi. Para asatidz, para orang tua, para RT yang mudah-mudahan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk mendoakan saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yang ketujuh hari, yaitu Ibu Sari binti Syarif. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini semua, kumpulnya kita di sini semua menjadi sebab kumpulnya kita nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua kelak di yaumil qiyamah akan mendapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ini salah, ini Ustaz udah mulai salam bagi ini. Tadi saya pikir saya biasanya kebagian doa khatmil Quran. Saya ada di pojokan, ketika saya nggak disebut alhamdulillah udah ngusap dada saya. Ternyata Ustaz udah mulai salah bagi. Harusnya bukan saya yang memberikan mauidhah, tapi karena disuruh, saya tidak nyebutnya tidak mauidhah, tapi kita ngaji bersama itu pun tidak akan lama. Ya, karena nasi keburu basi. Ya, nasi keburu basi. Maulid udah, khatmil Quran udah. Kalau saudara samin pengen masuk surga kuncinya cuma dua. Ma min abdin razaqallahu tsumma barram biwalidayhi illa kana ma'i fil jannah. Sahabat bertanya, ilam yakun lahu walidan fama yaf'al ya Rasulullah bi it'ami ta'am wa qiraatil Quran. Kalau saudara samin sebagai ahli keluarga mau masuk surga, senangkan orang tua. Kalau tidak ada orang tuanya sudah meninggal, bi it'ami ta'am wa qiraatil Quran. Qiraatil Quran udah kita baca. Makan yang belum. Ya, ada Bib. Yang mudah-mudahan ada, ya. Saya tidak mau bicara kematian, tapi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena salah satu panggilan yang kita tahu tapi kita nggak mau itu mati. Pak RT tanya, Pak RT tahu, tapi pasti Pak RT nggak mau mati. Ya, salah satu panggilan yang kita tahu tapi kita nggak mau yaitu kematian. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kuncinya cuma dua kalau pengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Kata Nabi, khosalatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa tanfa'u lil muslimin wa khosalatani la syai'a bahasu minhuma asyirku billah wa darar lil muslimin. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat darinya, yang lebih bagus darinya, yaitu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana keberadaan kita bermanfaat dengan sesama. Bagaimana cara agar hidup kita bermanfaat? Imam Ghazali pernah menggambarkan, hiduplah kalian seperti kedua tangan, jangan hidup seperti kedua telinga. Kita tahu, kalau tangan kanan yang gatal tanpa disuruh, tanpa diperintah, tangan kiri udah pasti garuk. Begitupun sebaliknya, ketika tangan kiri yang gatal tanpa diperintah, tanpa disuruh, tangan kanan pasti garuk. Kalau dua-duanya gatal bareng, itu pasti main garuk-garukan, gak ada yang nyuruh. Ini hidup yang bermanfaat. Artinya ketika saudara kita dalam keadaan kesusahan, tanpa diperintah dan tanpa disuruh, kita udah punya keinginan untuk membantu. Kita tahu yang kerja tangan kanan, yang menghasilkan duit tangan kanan, yang usaha tangan kanan.
Tapi ketika hasil nggak lupa tangan kanan pada tangan kiri ketika dibelikan jam yang pakai pasti tangan kiri. Tanya Bang Leman kalau nggak percaya. Ya. Tanya Bang Leman, yang usaha tangan kanan, yang bekerja tangan kiri, tapi nggak lupa ketika sudah menghasilkan duit dibelikan jam yang pakai rata-rata tangan kiri. Inilah gambaran hidup yang manfaat yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Artinya ketika kita ada saudara kita yang meninggal tanpa diperintah, tanpa disuruh, ayo kita bantu. Ya, pasti senang banget. Nggak mungkin saudara kita, saudara Samin datang kita di sini diomelin, enggak. Jangan merasa bangga dengan apa yang kita miliki, jangan merasa bangga dengan ibadah yang kita punya. Kita nggak butuh, jangan merasa kita nggak butuh orang lain. Ingat. Kata Nabi, ummati ummatun marhumah tadkhulu qabraha bi dzunubiha wa takhruju minha la dzunubu 'alaiha yumakhasu 'alaiha bi istighfaril mu'minin. Umatnya Nabi itu umat yang paling enak, masuk kubur bawa dosa, keluar enggak bawa dosa. Yumakhasu 'alaiha bi istighfaril mu'minin, sebab dosanya sudah dihapus oleh istighfarnya orang mukminin. Nah, ini mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang, kita doyan tahlil. Jadi jangan merasa bangga dengan apa yang kita punya, bahwa ibadah kita pasti diterima. Kita tidak butuh istighfarnya orang saudara kita. Jangan, ya. Yang kedua, kata Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih jelek daripadanya, yaitu asyirku billah wadh-dharar lil muslimin. Memiliki kesyirikan kepada Allah dan menyakiti sesama. Jangan sampai ketika kita ada saudara kita yang susah, kita tidak peduli. Ketika saudara kita meninggal, kita acuh. Jangan, ya. Ini yang digambarkan oleh Imam Ghazali, hidup seperti kedua telinga. Telinga kanan nggak peduli, telinga kiri conge, bodoh amat. Begitupun sebaliknya. Telinga kiri tidak peduli ketika telinga kanan budek. Sampai kapanpun kedua telinga tidak akan bisa bertemu. Ada yang tahu telinga akan ketemu. Sampai kapanpun telinga nggak akan ketemu. Kalau telinga kanan sama kiri bisa ketemu, kiamat udah dekat. Nah, makanya mudah-mudahan kita di sini dijadikan orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya rasa itu saja, karena saya bukannya ustadz, orang yang terpaksa dipanggil ustadz. Karena kalau ustadz itu senangan ngaji daripada jala, Pak. Kalau saya senangan jala daripada ngaji, berarti kan saya bukan ustadz, ya. Tapi hisab saya nanti dikitan, karena saya ustadz KW, ya, hisab saya dikitan. Ya, mudah-mudahan intinya ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kita pun akan mati, ya. Karena dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak mengambil pelajaran apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, mungkin Ustaz Salam guru kita pernah menceritakan 3 hari blablor, 3 hari sesudahnya belah kidul, 3 hari sesudahnya belah betan, dan tinggal tengah-tengah siapa? RT. Ya kan? Ya, mudah-mudahan intinya gitu aja, ya. Kita bagaimana agar hidup kita bermanfaat sebaik mungkin sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja, mudah-mudahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.